Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dari hidup kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami mengadakan aksi lain, kami mengutamakan Engkau dia segala-galanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan hari ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga merindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, firman ini jadi berkat buat kami. Roh Kudus melembutkan hati kami, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga beti firman-Mu menjadi berkat buat kami. Urapi juga hamba-Mu, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai ayat 24. Titus diutus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus darah kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang kasihnya besar ini. Karena kami memikir yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus ada temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu, saudara-saudara kami yang lain itu. Ada utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahanku atas kamu. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan mendidik kita pada pagi hari ini. Kita perhatikan firman Allah pada ayat 21. Karena kami memikir yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Betapa penting kita punya pikiran yang suci. Betapa penting kita punya hati yang suci. Tanpa hati yang suci, pikiran yang suci, sulit orang benar di hadapan Tuhan. Sulit memikirkan yang baik. Sebab firman Allah di dalam Amsal berkata, ketika manusia berbuat jahat, dia tidak bisa tidur. Kapan dia tidur bisa? Ketika dia bisa melakukan yang jahat. Betapa manusia memikirkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Kapan kau sudah berhenti, dia tidak berbuat dosa, baru dia berhenti. Inilah manusia. Ya. Inilah manusia. Dia memikirkan perkara-perkara yang jelek, ya. Sebagaimana Amsal pasal 4 ayat yang ke-16. Amsal 4 ayat 16, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersanjung. Alkitab sudah menulis, mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kanduk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersanjung. Kenapa dia tidak bisa tidur? Karena pikiran jahat. Para pikirannya jahat,
dia baru bisa tidur. Demikian juga Paulus katakan, firman Tuhan katakan, kami memikir yang baik. Paulus memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Betapa penting kita menjaga pikiran kita yang bersih. Selain di hadapan Tuhan bersih, di hadapan manusia bersih. Dan Alkitab jelas tadi berkata, Amsal 4 ayat 16 jelas, dia bisa tidur kalau sudah berbuat jahat. Kenapa? Karena pikiran jahat. Maka kita pikiran yang bersih, kita bisa datang di kaki Tuhan. Kita memikirkan perkara yang bersih, bukan di hadapan Tuhan saja, di hadapan manusia, sehingga satu ketika kita di hadapan Tuhan tidak cacat dan celah. Amin. Betapa penting pikiran kita bersih. Kalau pikiran kita bersih, kita melakukan sesuatu yang baik, bukan saja di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia, sehingga hidup boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak memikirkan yang baik, kalau saudara tidak memikirkan yang baik, nggak mungkin saudara mau datang kaki Tuhan, adakan mesa. Karena saudara memikirkan yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, dan utamakan Tuhan. Tuhan juga memperhatikan hidup saudara. Amin. Betapa penting kita menjaga pikiran kita. Ya, kalau kita tidak menjaga pikiran kita, iblis selalu memberi kesempatan. Ya, maka jaga. Dalam Amsal 4 dikatakan Efesus 4 ayat 27, jagalah hatimu. Ya, jangan beri kesempatan iblis. Ya, jangan beri kesempatan iblis untuk bekerja dalam pikiran kita. Maka kita harus menjaga pikiran kita dari perkara yang bersih. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman Allah mengajar dari hidup kami. Kami punya pikiran yang bersih di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, sehingga hidup ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kami akan melangkah, bekerja, berdagang, sekolah, serta perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Dan Engkau tahu kebutuhan kami, dan kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI Polri. Bahkan mereka di depan, Engkau juga memberkati mereka. Bikin mereka takut kepada Tuhan. Hikmat-Mu Kau berikan buat mereka sebagai hamba-hamba Allah. Sebab hamba Allah kepercayaan yang Tuhan berikan hidup mereka. Di tahun politik, tetap Kau pelihara bangsa kami dan keamanan yang baik. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.